Bapa yang di surga, terima kasih telah memberiku hari yang indah. Terima kasih Engkau menjadi tempat perlindungan bagiku ketika dalam badai. Engkau menjadi kekuatan batinku ketika aku lemah dan menjadi penghiburku ketika aku menderita dan bingung. Tuhan, hari ini aku berdoa semoga kasih karunia-Mu terus menerangiku dan membimbing jalanku. Tuhanlah yang berkata, jangan takut, Tuhan yang Maha Kuasa atas alam semesta pasti akan menyertaiku. Dia berdiri di belakangku. Dan selalu melindungiku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Pengajaran firman Tuhan pagi hari ini dengan topik namanya akan disebut Yesus. Namanya akan disebut Yesus, yang terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Saya akan membacakannya. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya
adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Topik kita namanya akan disebut Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Dalam bahasa Yunani, nama Yesus sama dengan bahasa Ibrani Yehoshua. Versi-versi lain mengejanya Yosua. Bilangan 13 ayat 16. Malaikat Tuhan mengungkapkan nama secara terpisah kepada Yusuf dan Maria. Lukas 1 ayat 31. Namun nama Yesus berarti Allah yang adalah keselamatan. Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Nama Yesus sangatlah berkuasa bagi mereka yang adalah anak-anaknya. Saya pernah merasakan nama itu. Ketika saya menyebutkan nama itu, maka pertolongan terjadi. Ada jalan keluar di ambang kritis. Tetapi ketika saya menyebut nama Yesus, maka terjadi pertolongan, terjadi kekuatan, terjadi penghiburan, terjadi penyertaan yang luar biasa. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Seseorang pernah bercerita bahwa ketika dalam satu perjalanan, mobil mereka berhadapan dengan truk yang datang dari tikungan jalan dan berada di jalur mereka. Namun ceritanya Esther istrinya meneriakkan nama Yesus. Dan karena terkejut, orang itu berkata, saya melepaskan kemudi. Mobil kami membelok keluar dari jalan dan masuk ke tanah berumput, terguling 2 kali dan berhenti tepat di tempat yang baru saja dilintasi oleh truk tadi. Mobil mereka rusak parah, tetapi mereka tidak apa-apa, katanya. Tidak ada satupun dari kami, katanya, yang terluka parah. Dan kata-kata pertama istrinya Esther kepada dirinya adalah, aku merasa damai. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kata Yunani yang kita terjemahkan sebagai menyelamatkan dalam kata sozo. Kata ini berarti keselamatan kekal Allah bagi orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi kata itu punya arti yang jauh lebih luas. Dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 15, kata itu menjelaskan tentang penyembuhan fisik atau pemulihan kesehatan seseorang. Dalam Roma 5 ayat 10, kata sozo digunakan untuk menyatakan kuasa Allah untuk membebaskan kita dari belenggu dosa.
Yesus adalah juru selamat yang memberikan kepada kita keselamatan kekal, membebaskan kita dari belenggu dan kuasa dosa, dan memuliakan kesehatan kita yang sakit. Ingatkah perkataan Petrus kepada seorang pengemis yang lumpuh dekat pintu gerbang bait Allah? Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kisah Para Rasul 3 ayat 5. Dalam pasal selanjutnya, Petrus berkata dalam pembelaan dirinya bahwa melalui nama Yesuslah orang itu disembuhkan, dan bahwa tidak ada nama lain yang dengannya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus. Nama itu adalah nama yang berkuasa, nama yang mulia, nama yang agung, nama yang menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang mengampuni dosa. Keperluan apa Anda hari ini dan saya hari ini? Maukah Anda dan saya menyerukan kepada nama Yesus hari ini? Yesus, tolong kami. Yesus, pulihkan kami. Yesus, ampuni kami. Yesus, suci kuduskan kami. Yesus, sertai kami. Yesus, lindungi kami. Yesus, berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus. Mengapa nama Yesus begitu berkuasa? Karena nama itu adalah nama pemberian Allah yang Maha Kuasa. Karena nama itu adalah nama Anak Allah, Putra Allah yang kudus, yang suci, yang datang, yang diizinkan Bapa Allah di surga datang ke dalam dunia, menghapus dosa dan salah umat manusia. Dan nama itu juga nama yang diberikan ke Allah untuk menghapus, untuk menghancurkan dosa umat manusia dan mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis yang telah dihancurkan. Di dalam nama Yesus kita dimenangkan, kita dipulihkan, kita diampuni, kita disembuhkan, kita diberkati, kita disertai. Dalam nama Yesus ada pelepasan dari dosa, pelepasan dari ikatan iblis. Dalam nama Yesus, mari kita percaya dalam nama Yesus. Kiranya nama Yesus itu harus diberitakan sampai kemanapun, dimanapun orang boleh menerangkan dan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini Tuhan mengajar kami tentang nama Yesus, Zozo, yang menyelamatkan kami. Nama Yesus, nama yang diberikan Allah Bapa yang untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Yang juga dalam waktu dulu orang-orang Ibrani, orang Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan memanggil dengan nama Yesus dengan sebutan Yehosua. Dengan versi lain mengejarnya dengan kata Yosua. Malaikat Tuhanlah yang mengungkapkan nama itu kepada Yesus, nama Yesus kepada Yusuf dan Maria. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat yang mendengarkan siaran program ini. Biarlah mereka boleh tetap beriman, percaya kepada nama Yesus, nama yang Maha Kuasa, yang menyertai mereka, yang mengampuni mereka, yang menyembuhkan mereka, yang memulih mereka, yang memberkati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Hamba juga berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Biar bangsa ini, rakyat yang ada pada bangsa ini mengenal, percaya, menyebut nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri, dan kabinetnya boleh percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa biar bangsa ini percaya pada Kristus, menyebut nama Yesus, dan bangsa ini diberkati. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udara diberkati. Semua hasil tambang, pertanian, perikanan dalam bangsa ini diberkati oleh Tuhan karena percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami diampuni, bangsa ini diampuni, bangsa ini diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pelayanan misi dunia, penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus Kristus. Biar nama Yesus diberitakan sampai di pelosok dunia ini, sampai terpencil manapun, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus. Nama itu dikumandangkan, nama itu disampaikan, nama Yesus diberitakan, diproklamirkan, dan setiap orang boleh mendengar dan percaya. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Di sorga kami menyembah nama Yesus, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Neraka kosong, neraka hanya tempat tinggal iblis, setan, dan antek-anteknya, para pengikutnya, dan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang berdosa yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian, keamanan negara-negara, bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Biar Tuhan hentikan segala peperangan, Tuhan hentikan segala pertikaian, Tuhan hentikan segala permusuhan dan kejahatan. Tidak ada lagi permusuhan, peperangan, dan kejahatan, tapi semuanya aman. Sinar kemuliaan surgawi menyinari nama Yesus, menguasai bangsa-bangsa, negara-negara. Semuanya aman, boleh percaya dalam nama Yesus, dan mereka boleh diselamatkan. Merayakan Natal bersama, memuji, menyembah nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kelahiran Yesus, dan menanti kedatangan Kristus yang kedua kali untuk memerintah kerajaan 1000 tahun dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa semua negara-negara, bangsa-bangsa aman, percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka punya kebutuhan, Tuhan cukupkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Penyakit apapun yang dialami umatmu, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh lainnya, penyakit di lambung, di usus, paru-paru, jantung, penyakit di pankreas, penyakit di saluran kemih, penyakit di prostat, penyakit diabetes, penyakit ginjal, batu empedu, penyakit di tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kolesterol, penyakit lemah saraf, lemah otot, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, engkau keluar dari tubuh kami. Kalau tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan kami yang percaya sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah sehat kembali. Kami bisa berdiri dan berjalan, sudah melakukan aktivitas, memuji, menyembah, beribadah, melayani, menyampaikan firman Tuhan, mengajar, menulis buku. Semuanya kami aktif. Kami diselamatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan oleh nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang menghancurkan dosa, nama yang menyembuhkan, nama yang mengusir segala setan, nama menghancurkan segala kuasa setan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami, umat-Mu Bapa, yang mendengarkan siaran ini, kami butuh kasih, penyertaan, berkat dan anugerah Tuhan. Dan sebelumnya hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, para pendeta, pemimpin gereja dimanapun berada, gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. Dari denominasi apapun, organisasi apapun, Tuhan berkati. Yang penting percaya pada nama Yesus. Kami adalah seiman, kami adalah hidup dalam kasih, ada dalam satu kesatuan, persatuan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati pada gereja-gereja dimanapun berada. Berkati juga sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah penginjil, STT, khususnya STT REM, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di STT REM. Kiranya Tuhan memberkati STT REM, berkati sistem organisasinya, sistem kurikulum yang Tuhan berkati, para stafnya, para pemimpinnya, para dosennya, para stafnya, para mahasiswanya, S1, S2, S3, Tuhan berkati. Biar semua STT menjadi teladan, menjadi berkat,
dan produk yang dihasilkan dari STTRM. Para mahasiswa yang dihasilkan keluar menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal dan membawa salam bagi dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami semua butuh penyertaan kasih dan perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati keluarga kita, memberkati pelayanan kita, memberkati studi kita, memberkati setiap apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita sekalian. Kami terima, kami genggam, kami dapat berkat Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.